Ayo. Nampak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak sudah semangat mengajarkan salam. Saya doakan mudah-mudahan kita hidup ini tetap menjadi manusia yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Alai beserta perangkat desa, Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati orang tua kita, kepala kaum, pegawai syarat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua pemuda. Yang kami hormati ahli musibah, ahli duka, beserta keluarga besar. Yang kami hormati dan juga yang memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah takziah wa tasliyah pada malam hari ini. Yang kami hormati dan juga yang kami muliakan, tiada kata yang hendak diucap, tidak ada lidah yang hendak dibicarakan. Hanya ucapan puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali nikmat-nikmat itu. Kalau kita berbicara masalah nikmat-nikmat Allah, nggak mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan rahmat dan nikmatnya Allah, kita pada detik ini, saat ini, kita diberikan oleh Allah masih hidup di permukaan bumi ya Allah ini. Banyak saudara-saudara kita, teman kita, kawan kita, kakek kita, nenek kita, orang tua kita, anak-anak kita yang telah mendahului kita, yang gak sempat lagi hidup di bumi ini, rupa berpisah dengan tubuhnya ini.
Maka untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak dan seluruh jamaah takziah yang kami hormati dan ibu-ibu, sebelum selanjut ini sepatah dua patah kata ingin menyampaikan masalah tabligh musibah. Kira-kira berapa lama kira-kira lah ibu-ibu, bapak-bapak di ruangan kira berapa lama Pak? Kira berapa lama kira-kira? 15 menit. Bapak di sini di ruangan ini kira berapa lama Pak? Serah keempat lah. Terserah. Terserah Nggak keempat lah pendek ya. ya. Hah? Nggak pendek ya. Iya. Ibu-ibu berapa lama Bu? Kurang deh. Serah Pak Ustadz lah. Terserah pada Pak Ustadz lah ya. Tapi kalau agak lama sedikit beri kode sedikit Pak. Pak Purkon, Pak Ustadz yang laporan Pak Ustadz kedip dikit. Ya. Kalau tuh udah lemak apa Ustadz Purkon kalau kan Pak Ustadz lamonian sih. Arti itu kan beri kode sedikit lah. Batuk dikit lah. Kan seperti itu. Jadi dengan lamonian ya. Saya akan menyampaikan tentang masalah yaitu tabligh musibah pada malam hari. Maka untuk itu patutlah kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita menyukur nikmat Allah ini Pak, ada 3 cara. Bagaimana cara menyukuri nikmat-nikmat Allah? Wa syukru bil lisan, wa syukru bil qalbi, wa syukru bil jawari. Itu 3 cara-cara kita bersyukur atas rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya musibah yang melanda duka ini juga harus kita bersabar. Karena hal itu pasti terjadi gitu. Apa yang dibacakan Al-Quran tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tentu ada bahasa kitanya Pak. Sudah ada bahasa Arabnya, kita baca bahasa kitanya, bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan gitu. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Itu pasti Allah yang berkata itu. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar tatkala ditimpa musibah. Orang-orang musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu kita mengucap hal demikian itu biasa, Pak. Maka untuk itu dengan musibah yang melanda duka ini harusnya kita bersabar. Ada informasi umurnya lebih kurang 102 tahun. Rasanya yang paling tua di penjualan ini, ya Pak? Yang paling tua ya? Yang paling tua ya? Saya rasa Bapak itu yang paling tua 202 tahun. Udah paling tua. Ya, sudah lama menginjak uminya ini sudah 102 tahun. Coba pikirkan. Kalau kita di Pak Kades belum tentu Pak. Daya sampai tidak. Hah? Jadi itulah pasti kita, karena itu yang pasti terjadi itu masalah kematian itu pasti akan terjadi. Ada orang berkata, saya tahun depan mau beli mobil, mobil belum dibelinya lama mati. Ada enggak gini? Pernah dengar enggak? Ada orang baru buat rumah baru, lagi buat rumah baru, belum menemu rumah barunya lah meninggal dunia.
belum bisa menempati rumah elok, dia sudah meninggal dunia. Ada orang bercita-cita begini, sebelum cita-cita tercapai itu dia telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, bahwa itu Allah semua yang ngatur tentang kematian kita. Ya. Maka untuk itu, dengan adanya musibah yang mengaduka ini, hendaklah ahli duka, ahli musibah ini bersabar. Kita ini tunggu giliran gitu. Kadang-kadang yang muda duluan, kadang-kadang yang tua duluan, kadang-kadang yang remaja duluan, kadang-kadang anak yang duluan. Itulah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kematian ini. Sebagaimana Allah berfirman tadi di awal tadi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Bahasa Indonesianya artinya, terjemahnya, Allah mengenggam, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, itu Allah yang memegang. Dan dialah yang memegang nyawa-nyawa orang yang masih hidup, dan waktu dia tidur itu juga Allah. Dan dialah Allah menahan nyawa orang-orang sebelum datang kematian, itu Allah. Dan dialah yang melepas nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan, itu Allah yang menentukan. Maka Allah lah memegang nyawa, Allah memegang nyawa pada saat kematiannya, itu Allah. Bagaimana malaikat memisahkan ruh dengan badan? Itu perintah Allah. Allah memerintahkan malaikat, hai malaikat, pisahkan ruhnya dengan tubuh. Itu perintah Allah kepada malaikat, itu sudah pas itu. Takut-takut beda dengan sekarang, takut nggak pas gitu ya. Sudah pas. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memisahkan ruh seseorang itu. Maka hal itu Allah yang memegang nyawa seorang tak kala kematian. Dan dialah memegang nyawa orang yang masih hidup waktu dia tidur. Itu Allah. Jadi waktu kita hidup nih Pak, ya, Pak Kades sekolah kaum ini, Allah yang memegang nyawa kita ini. Waktu kita tidur juga Allah yang memegang nyawa kita. Ada yang tidur sesalat Isya, nggak ada bangun lagi. Jam 8 belum juga bangun, jam 9 belum juga bangun, ternyata sudah meninggal dunia. Iya. Dan dialah Allah menahan nyawa kita ini, Allah itu. Ada orang tua berteriak, ya Allah matikanlah aku ya Allah. Muhabbah itu berkata kepada, ya Allah matikanlah aku. Satu mereka belum mati, itu belum ada kematiannya tentukan. Dan dialah melepas nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Itu Allah yang menentukan. Kita bisalah bercita-cita, ya lah. Kalau umur 70 tahun saya, ya mudah-mudahan alhamdulillah. Itu cita-cita kita, permohonan kita dengan Allah. Belum tentu permohonan kita itu dikabul oleh Allah dan diterima oleh Allah. Kalau Allah mentakdirkan kita berumur 70 tahun, saat ini kita berumur 65 tahun. Jatah hidup kita berapa tahun lagi, Bu? Bu? Kalau umur kita
jatah umur ditentukan oleh Allah, kita hidup ini 70 tahun. Kemudian umur kita sekarang umur 65 tahun. Berapa tahun lagi kita hidup? 5 tahun. 5 tahun lagi kita hidup. Siap enggak kita untuk menghadap Allah? Jangan menghadap orang gendang. Kalau siap, kita akan menghadap Allah. Kalau kita berumur sekarang umur 45 tahun, jatah kita hidup umur 50 tahun, Pak Bu. Jatah kita dulu dunia ini, jatah yang ditentukan oleh Allah itu hanya tinggal 5 tahun lagi. Seperti almarhum yang telah mendahului kita ini umur 102 tahun. Itu jatah yang ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, bahwa almarhum ini ditakdirkan meninggal dunia umur 102 tahun. Itu Allah yang menentukan. Kadang-kadang punya cucu lagi sayang dengan cucu meninggal. Ya kenapa enggak saya dulu meninggal? Kenapa cucu dulu? Kenapa saya enggak dulu meninggal? Kenapa anak saya dulu meninggal? Ya, itulah tertulis di buku Mahfuz itu. Maka untuk itu, bagi kita, hendaklah kita tidak lain hanyalah kita mempersiapkan bekal kita. Setelah kita meninggal dunia ini, kita berada secara garis besar, kita berada di alam yang ketiga. Alam ketiga bagaimana? Yaitu alam kubur atau alam barzakh. Setelah kita berada di alam yang ketiga, kita tidak mungkin lagi kembali ke alam dunia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Di alam barzakh itu kita tidak ada lagi dosa-dosa. Artinya tidak bisa berdosa lagi, tidak beribadah lagi, tidak berdosa lagi. Saat dunia inilah kadang-kadang kita hidup berdosa, kadang-kadang kita hidup berdosa, kadang-kadang kita hidup beramal soleh. Mana yang baik, mana yang buruk, itulah kita yang mengatur hidup dan kehidupan. Setelah manusia meninggal dunia ini, ada 3 yang kita buat ke kuburan. Yang pertama maluhu, yang kedua ahluhu, yang ketiga amaluhu. Apa yang ketiga itu? Pertama harta kita, bawa ke kuburan, motor, mobil, terus sampai ini harta kita ini. Siapa lagi? Keluarga kita, sana orang tua, kakek, nenek, adik, paman, kawan, sejawat kita, kawan akrab kita, teman kita, ibu-ibu sebagainya, bawa ke kuburan. Setelah dikubur, dia tuanya balik ke rumah, harta balik ke rumah, ya, keluarga balik ke rumah masing-masing. Hanya tinggal satu, yaitu amaluhu lah, yang menjadi sahabat kita. Sahabat kita itu yaitu amal ibadah kita, sahabat sejati kita, sahabat teman kita, sahabat korek kita, yaitu amal ibadah. Karena kita menghadap Allah itu kita sendiri-sendiri. Gak ada rame-rame menghadap Allah. Dunia ini berjamaah sholat. Akhirat nanti kita menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tahukah kamu, kata Allah, apa hari pembalasan itu? Sekali lagi kata Allah, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Pada hari itu tidak ada tolong menolong lagi. Pada hari itu tidak bisa membantu lagi. Pada hari itu tidak ada kerja sama-sama lagi. Semua urusan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu dengannya
ada yang musibah yang melanda duka ini